Sesungguhnya Allah, ya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi atau selama ia tidak yughargir. Apa itu yughargir? Nafasnya atau ini nyawanya sudah sampai ke kerongkongan. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang ke-18 dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sebelum malam yughargir. Yughargir itu adalah apabila ruh sampai hulkum. Hulkum ini sampai ke kerongkongan, sampai ke sini. Biasanya kalau kita melihat orang sudah sakaratul maut, ini nafasnya ini akan berat, ya kan? Dia akan nafasnya khas. Dia seperti orang terpejam, tapi saat itulah seperti tidur. Ya, memang ada orang yang sakarat ini matanya terbelalak seperti itu, ada. Tapi ada juga yang sakaratul maut matanya terpejam, tapi pada hakikatnya dia melihat. Ya kan? Kalla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Sama sekali tidak. Apabila ruh nyawa ini sudah sampai pada kerongkongan dan kalian waktu itu melihat. Maksudnya siapa? Kalian yang mengalami kejadian sakaratul maut itu. Kita semuanya akan mengalaminya. Kalian akan melihat yang sebelumnya Allah tutup. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Al-yauma, ketika Allah mengatakan fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yauma hadid. Pada waktu itu kami singkap penutup tirai yang menutupi mata kamu, maka pandanganmu saat itu sangatlah tajam. Jadi kelihatan meskipun orang merem tidur seperti itu dia sakarat, ya, tapi pandangannya sebenarnya waktu itu dia hadid, tajam, melihat kejadian-kejadian sebelumnya. Semua amal perbuatan akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian tempat kembalinya juga akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu meskipun orang itu dalam keadaan terpejam. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian melihat orang sakaratul maut kebanyakan rata-rata merem, rata-rata terpejam. Saya pernah ada orang nggak meninggal, kata keluarganya udah sakit lama gitu kan, nggak meninggal. Ibaratnya keluarga itu kalau ditanya udah ikhlas Pak Ustadz, saya udah ikhlas. Kenapa? Daripada begini terus, gitu kan? Akhirnya saya tanya, Pak, Bu, nuwun sewu, ini bapaknya atau ibunya? Ini ibunya punya cekelan nggak? Saya bilang gitu. Paham maksud saya cekelan? Duwe gowonan ora biyen, zaman biyen. Buh ke Pak Ustaz, tapi yo cok ene wong biyen cok duwe, biasanya wong biyen. Ya, pernah cerita soalnya. Ibu saya pernah cerita, katanya pernah kayak gitu, karena wong biye gitu kan. Oh gitu. Terus kemarin sudah didatangkan orang pinter, gitu kan. Oh ya, kalau kayak gitu, saya sebisa saya, ya, saya hanya bisa berdoa, saya bacakan apa yang bisa saya bisa. Kemudian sudah ini, udah terpejam dia, nggak ada yang melotot, nggak. Padahal saat itu dia juga lagi sedang menghadapi rekaman hidupnya. Yang selama dia hidup di dunia, amal perbuatannya Allah perlihatkan kembali. Kemudian Allah singkap tirai yang menutupi matanya saat itu. Maka fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu saat itu al-hadid. Baik, Allah mengatakan dengan basar. Tapi anehnya Allah ketika mimpi Allah mengatakan ro'a. Ro'a dengan abso'a. Ini yang beda ya. Basar dengan
Kita dimaksuratkan ada Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah sehatkan badanku, ya Allah sehatkan pendengaranku, ya Allah sehatkan pandanganku. Ada lagi yang menambahkan ya Allah sehatkan hatiku, Allahumma afini fi qalbi. Basar itu melihat dalam keadaan terjaga. Ini kayak gini nih, saya melihat panjenengan semua ini terjaga saya enggak lagi tidur. Tapi kalau orang melihat dalam keadaan tidur itu tidak pakai lafadz basar, pakainya ru'ya atau ro'a. Seperti Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Di surah As-Saffat Allah mengabadikan, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ara, wahai anakku, ketika Nabi Ismail ini sudah mulai bisa berlari-lari, sudah menginjak menjelang beliau ini sudah mulai tumbuh menjadi seorang anak, ya. Sudah sa'ya. Sa'ya itu artinya bisa bekerja, bisa membantu orang tuanya lah. Sa'i itu artinya bekerja keras. Jadi seorang anak sudah pantasnya dia itu sudah pantas untuk diskongkon wong tua. Le, tukake ning warung. Pantas. Sudah pantas ini. Bayangkan berarti anak sudah mulai nalar. Ya. Qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam. Sesungguhnya aku ini melihat dalam mimpi. Jadi melihat ini menggunakan lafaz ara, ru'ya. Ru'ya ini bisa pandangan yang sebentar atau juga pandangan ketika kita masih tidur terpejam. Anni adzbahuka, sesungguhnya saya menyembelih kamu. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu nak? Qala ya abatif al ma tu'mar, ayahku lakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi Nabi Ismail waktu itu sudah pantas untuk bisa membantu orang tuanya. Ya bocah wis nalar dengan Nabi Ibrahim, saya bermimpi menyembelih kamu. Dan mimpi ini 3 kali. Dan mimpi seorang Nabi ini wahyu. Beda dengan mimpi kita. Ya, mimpinya Nabi, ada orang bermimpi berkali-kali, wah aku oleh wangsit. Ya kan? Padahal dia bukan orang soleh, biasa-biasa. Aku mimpi oleh impen kayak gini, wah gitu kan. Ya, kalau daripada dapat wangsit, saya milih dapat pangsit. Ya, karena wangsit ini identik dengan sesuatu yang negatif. Wah, oleh wangsit, mending dapat pangsit, halal, berkah, kenyang, insya Allah, gitu kan. Ini dapat apa? Wangsit. Ini bukan Nabi, ya kan? Nabi Yusuf bisa mentakwil mimpi. Ya, nah semua mimpi Nabi ini wahyu. Semua mimpi Nabi wahyu. Makanya ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya Ismail, sembelih. Tapi kenapa dalam urusan orang yang sedang sakaratul maut, Allah tidak mengatakan faru'iyatuka fakashafna anka ghita'aka fabasaruka. Basar ini berarti pandangan mata yang langsung. Artinya pandangan mata yang tajam, bahkan pandangan sampai ke hati. Ya, fabasaruka. Jadi ini meskipun mata terpejam, tapi basirahnya, hatinya ini akan menatap dengan tajam kejadian ini satu persatu. Sehingga orang yang sedang sakaratul maut menjelang kematian ini pasti ya nafasnya tersengal, kemudian dia ada perubahan dalam bahasa tubuhnya seperti itu karena dia diperlihatkan oleh Allah amal-amal perbuatannya dan bagaimana nanti nasibnya setelah kematiannya ini. Jadi Allah menggunakan kata basar, pandangan yang sangat tajam, bukan lagi orang bermimpi. Bukan mimpi, ini pandangan yang lebih tajam lagi, ya, lebih dari sekedar ru'ya. Ya, fa basarukal yauma hadid, pandanganmu saat itu akan tajam, terbelalak, meskipun matanya ini terpejam. Nah, makanya tadi ada kisah yang tadi saya sampaikan. Ini ibu, kemudian saya bacakan sebisa saya. Kemudian alhamdulillah jam 6 saya ini, jam 12 waktu orang Jumatan beliau meninggal. Ada lagi yang lebih cepat lagi. Kalau yang satu ini dia dia bapak-bapak. Saya tanya, nuwun sewu, bapaknya dulu sholat enggak? Saya tanya kayak gitu. Jadi saya enggak ini. Biar anggota keluarga ini kan bisa memetik pelajaran dari situ. Yang belum sholat biar sholat.
Ya, karena banyak orang ini hidayah datang ini kadang karena kematian saudaranya yang mendadak, orang tuanya yang tiba-tiba meninggal dunia, dia masih sadar, taubat kepada Allah. Bapak-bapak, jam 8 kemudian saya bacakan, Bapak sholat ya. Alhamdulillah. Kalau masalah punya pegangan, gadah cekelan apa mboten? Terusnya insya Allah mboten Pak Ustaz. Bapak, alhamdulillah. Kemudian waktu itu jam 8, jam 9-nya langsung. Waktu itu meninggal 1 jam seperti itu. Jadi saat itu dia sedang menghadapi bagaimana sekarat. Makanya saya pasti pesan kalau Bapak Ibu sudah seperti ini, tolong ditalkin terus, la ilaha illallah terus, jangan berhenti, tungguin, jangan ditinggal. Kasihan kalau ditinggal. Ya, orang tua yang pertama kali ngobrol, ngajak bicara kepada kita ketika kita masih kecil, masih bayi, ya kan? Orang tua yang selalu mengajak kita bicara. Kita terlahir di dunia ini, pertama kali yang ngajak bicara orang tua kita. Ayah kita mengadzankan kita, mengiqamahkan di telinga kiri kita. Ibu selalu ngajak bicara kita. Maka gak pantas kayaknya kita sangat tidak kasihan sekali kalau orang tua ini ketika dia meninggal dunia kemudian kita tidak ada di sisinya, kita tidak mampu untuk mentalkinnya. Maka ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, talqin seperti itu untuk menuntun beliau ini bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Jadi Allah akan tetap menerima taubat seorang hamba ini selagi nafasnya belum sampai pada kerongkongan. Artinya ruhnya ini belum sampai kepada kerongkongannya. Apabila sudah sampai, maka tidak ada taubat baginya. Sebagaimana dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at." Pada ayat sebelumnya 17, "Innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah." Thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim. Taubat ini berlaku bagi orang yang ya'maluna as-su', mengerjakan kejelekan, mengerjakan dosa. Ini adalah bentuk kata tunggal. Taubat ini akan terasa ringan bagi orang yang melakukan dosa. Artinya semakin kecil dosanya, dia akan semakin mudah bertaubat. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia segera bertaubat. Maka itulah orang-orang yang Allah terima taubatnya. Tapi ayat yang ke-18, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Dan taubat ini enggak berlaku bagi orang-orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa. Kalau tadi taubat ini berlaku bagi orang yang melakukan dosa saja, ini dosa yang sedikit. Tapi kalau taubat ini enggak berlaku bagi orang yang selalu melakukan dosa-dosa. Sayyi'at bentuknya jamak. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Sehingga ketika datang kematian, sakaratul maut datang, dia ingin mengatakan, ya Allah saya bertaubat. Dalam keadaan sakaratul maut hatinya mengatakan, inni tubtul an, ya Allah saya bertaubat sekarang. Saya bertaubat sekarang. Ini sudah tidak berlaku taubat baginya. Kalau kita perhatikan ayat 17 dan 18 ini jamaah sekalian rahimakumullah, taubat ini pada ayat 17 ayat surat An-Nisa berlaku bagi orang yang berdosa tapi kemudian dia segera bertaubat, dan dosanya ini adalah dosa yang artinya tidak terlalu banyak, mudah, semakin mudah. Kenapa? Semakin banyak dosa dilakukan ini kan semakin berat bertaubat. Ya, artinya lafadznya seperti ini. Taubat ayat 17. Taubat ini berlaku bagi orang yang melakukan dosa. Allah menggunakan lafadz tunggal. Dosanya ini lafadz tunggal. Bijahalah, karena dia lupa. Dia dosanya sedikit karena dia khilaf. Tapi enggak berlaku bagi yang melakukan dosa-dosa. Yang ayat 18 ini dosanya banyak.
kemudian sehingga datang kematiannya, sampai datang sakaratul maut, kemudian dia baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semakin banyak dosa, itu semakin akan orang ini kecil kemungkinan. Artinya meskipun bisa, tapi biasanya berat baginya untuk ini apa? Bertaubat kepada Allah, karena kecuali kalau dia mendapat apa? Taufik dari Allah, mendapat hidayah dari Allah. Karena apa? Semakin sedikit kesalahan itu akan semakin mudah dihapus. Hati ini, kata Nabi SAW, apabila seorang hamba ini berdosa, maka dia akan menjadikan satu titik hitam di hatinya. Semakin lama dia tidak bertaubat kepada Allah, maka titik hitam ini akan semakin banyak, sehingga hatinya ini warnanya hitam kelam. Ya, ada di surah Al-Mutaffifin ayat ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sama sekali tidak. Rana ala qulubihim, hatinya ini akan menjadi hitam di atas hati mereka ini, ma kanu yaksibun, karena apa yang sudah mereka lakukan. Jadi seperti itulah, bahwasanya taubat ini harus segera, sifatnya segera, tidak boleh kita tunda lagi. Jadi semakin sedikit dosa yang dilakukan seorang hamba, maka semakin mudah baginya untuk bertaubat kepada Allah, dan semakin banyak dosa yang dia lakukan, dia menunda taubat, maka semakin berat baginya untuk bertaubat kepada Allah, meskipun bisa saja dia ini bertaubat. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ke-19 dari Zir bin Hubeish, ya, saya bacakan terjemahannya. Qala ataitu Safwan bin Asal. Ada sahabat Zir bin Hubeish berkata, ya, saya mendatangi Safwan bin Asal. Ini dua orang sahabat. Semoga Allah meridhai keduanya. Zir bin Hubeish ini bertanya kepada Safwan bin Asal perihal mengusap di atas sepatu. Ya, nanti akan saya jelaskan. Lalu sahabat Safwan bertanya, apa yang membuatmu datang kepadaku wahai Zir? Maka Zir menjawab, saya mau mencari ilmu, saya mau bertanya. Jadi enggak langsung bertanya kepada Nabi, tapi bertanya kepada temannya. Karena orang ini kadang malu untuk bertanya kepada Nabi. Karena apa? Khawatir kalau ada ayat turun berbicara tentang dirinya. Gitu, dulu, ya kan? Saya mau cari ilmu. Maka dia mengatakan, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu. Termasuk Bapak Ibu sekalian datang ke sini untuk menuntut ilmu, insya Allah pulang dari datang sampai pulang, insya Allah akan dinaungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Ya. Karena malaikat ridho dengan apa yang dia cari, yaitu ilmu. Kemudian dia melanjutkan, siapa si Zir bin Hubeish ini mengatakan, sesungguhnya ada yang membuatku ini tergelitik dalam hatiku ini untuk bertanya tentang masalah mengusap di atas sepatu. Ya, perihal mengusap di atas sepatu. Jadi mengusap di atas sepatu itu maksudnya gini Bapak sekalian. Salah satu wajibnya wudu, ya kata Imam Asy-Syafi'i, ya, wajib wudu ini ada 6. Yang pertama niat, membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib. Ya, tertib. Ini syarat rukunnya wudu ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala, membasuh kaki, dan tertib. Adapun kumur, madmadah, kemudian menghirup ini sampai ke hidung, ya, hidung dikeluarkan lagi, istinsyak, istinthar, mengusap telinga itu sunnah, ya, mengusap telinga itu sunnah. Termasuk memperbarui air untuk mengusap telinga. Ada orang yang mengusap kepala kayak gini langsung mengusap telinga. Tapi kalau umpamanya dia mau ambil lagi, itu diperbolehkan, ya, itu boleh untuk memperbarui ini. Tapi sunnah wudu ada sampai 13, ya. Itu banyak. Biasanya kalau wajib sama sunnah lebih banyak sunnahnya. Amalan sunnah ini jauh variannya lebih banyak, ya.
Makanya kita jangan cukupkan yang wajib-wajib saja, harus sunnahnya banyak. Dan ketika orang ini pakai sepatu, pakai kaos kaki atau pakai sepatu kulit yang tidak tembus oleh air, maka boleh baginya untuk mengusap sepatunya. Jadi dia tidak perlu melepas sepatunya, dicuci kakinya, dibasuh ketika wudu, tapi cukup diusap. Ya, caranya gimana? Tinggal ini umpamanya ini kaki diusap, kaki kanan diusap, ambil air, kemudian sudah sampai telinga gitu ya. Kemudian habis telinga apa? Kaki. Maka diusap ini air, tangan basah telapak dibentangkan ini, kemudian ini punggung sepatu diusap kayak gini aja, punggungnya aja. Kemudian yang satunya lagi diusap kaki kiri. Ya, pakai tangan kiri. Untuk yang kanan-kanan, kiri-kiri diusap kayak gini. Kayak gini. Set, udah selesai 1 kali. Enggak 2 kali, enggak 3 kali. Tapi syaratnya jangan dilepas. Sholatnya harus pakai itu, karena waktu itu masjidnya masih belum pakai granit, belum pakai keramik. Jadi sholatnya pakai sepatu. Itu diperbolehkan, apalagi kalau hawa dingin. Ya, orang ini apalagi kalau sedang musafir. Nah, ini yang membuat sahabat Zir bin Ubais ini bertanya-tanya. Karena apa? Yang membatalkan mengusap sepatu ini, ya, itu ada 3. Yang pertama karena junub, yang kedua karena dia melepas, ya, tidak boleh dilepas selama sehari semalam. Untuk yang mukim 24 jam, untuk yang musafir 72 jam, 3 hari 3 malam. Dan yang ketiga batas waktunya habis. Jadi kalau udah batas waktunya habis, sudah tidak diperbolehkan lagi mengusap khuf. Jadi umpamanya di sini ada orang, ya, kalau biasanya zaman dulu karena masjid kan belum ada keramik gitu ya, belum ada itu, masjidnya masih pasir gitu kan. Jadi orang sholat pakai sepatu. Tapi sekarang jenengan pakai sepatu masuk masjid, ya, sengeni Pak Amir, ya gitu, ya. Tapi ini sunnah, makanya alternatifnya adalah pakai kaos kaki diperbolehkan. Yang diusap adalah kaos kakinya, yang penting jangan bolong. Karena apa? Mengusap khuf ini termasuk syariat. Berbeda dengan orang Syiah. Orang Syiah ini nggak mengakui mengusap di atas sepatu. Dalilnya di surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Kemudian tangan kalian sampai ke siku, usap kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian. Ini ada 2 qiraah, wa arjulakum dan wa arjulikum, dan kaki-kaki kalian. Qiraah yang pertama, yang arjulakum berarti membasuh. Tapi kalau yang qiraah wa arjulikum berarti mengusap. Hanya saja orang Syiah mengusapnya itu bukan mengusapnya itu langsung ke kakinya, bukan di atas sepatunya. Karena apa? Mereka ini bagaimanapun kalau bisa berselisih dengan Ahlussunnah, nggak mau sama. Padahal salah seorang periwayat dari hadis mengusap di atas sepatu itu adalah Ali bin Abi Thalib, tapi mereka nggak terima. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, sederhananya seperti ini. Ini kita belajar fikih juga. Waktu itu ada seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah. Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah ini namanya seorang sahabat, ini pingin yang namanya mengabdi pada Rasul, mendatangkan wudunya Rasul, tempat wudunya, seperti sahabat Anas bin Malik. Pokoknya ingin ngabdi lah. Apa yang dibutuhkan Rasulullah, apa dia sampaikan. Nah, waktu itu ketika beliau wudu, ketika Rasulullah wudu masih pakai sepatu, terompahnya masih pakai terompah. Kemudian waktu beliau hendak membasuh kaki, Mughirah bin Syu'bah ini bergegas menundukkan tubuhnya, badannya, hendak melepas sepatunya Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, "Da'huma, biarkan."
Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sesungguhnya aku memasukkan kakiku ke terompahku ini dalam keadaan suci. Jadi lalu Mughirah kemudian bangkit, kemudian Rasulullah membasahi ini telapak tangannya dan diusap seperti ini. Yang kanan usap kanan, yang kiri usap kiri 1 kali. Kemudian beliau sholat dengannya. Dan beliau memakainya selama 3 hari 3 malam. Karena apa? Batasannya adalah untuk yang mukim 1 hari 1 malam. Kalau yang musafir 3 hari 3 malam. Dan syaratnya sholatnya harus dipakai, tidak boleh dilepas. Karena dilepas batal jadinya. Kalau batal berarti sholatnya nggak sah. Unik. Jadi gini, uniknya itu gini, membasuh. Saya yakin di sini banyak yang belum mempraktekkan, ya kan? Makanya kalau jenengan sakit, boleh ini dipraktekkan mengusap di atas khuf ini, boleh, kaos kaki. Dan syaratnya pun tidak boleh bolong kaos kaki ini. Kenapa? Kalau bolong dikhawatirkan ada air yang nempel ke kulit kaki kita. Aneh. Jadi syaratnya mengusap jangan sampai ada 1 tetes air pun menempel pada punggung kaki kita. Aneh. Tapi kalau orang Syiah tidak ada orang Syiah ini yang membasuh kaki. Jadi orang Syiah kalau wudu sama seperti kita, tapi giliran kaki mereka terbuka, kakinya nggak dibasuh, kakinya nggak terbuka, nggak pakai apa-apa, nggak pakai sepatu, tapi diusap kayak gini. Padahal ini bukan masalah mengusap di atas sepatu, kaki yang pakai sepatu itu syaratnya sepatu yang diusap, bukan kakinya, simbolis. Tapi orang Syiah mereka nggak membasuh kaki, tapi malah mengusap punggung kakinya nggak pakai apa-apa. Jadi cuman diusap kayak gini, tidak ada basuhan kaki. Dan mereka mengingkari membasuh di atas sepatu, mereka mengingkari. Paham maksud saya? Sehingga apa? Di sini orang Syiah pokoknya nggak mau sama dengan Ahlus Sunnah. Kuncinya itu. Anehnya itu makanya kata sahabat Ali bin Abi Thalib, uniknya ya, bukan anehnya, uniknya. Lau kana dinu bil aql. Kalau seandainya agama ini dengan akal pikiran, maka la asfalal khuf ahakku min a'lah. Sesungguhnya kalau seandainya agama ini kok dengan logika, maka sungguh bawahnya sepatu itu lebih berhak untuk diusap daripada punggungnya. Karena apa? Saya tanya, yang paling kotor telapak sepatu, alas sepatunya atau punggung sepatunya? Pasti bawahnya sepatu kan? Nah ini kata sahabat Ali, kalau seandainya sahabat Ali ini termasuk yang meriwayatkan mengusap di atas sepatu, tapi nggak dipercaya oleh orang Syiah. Aneh, orang Syiahnya ini sepatu, anggap ini sepatu, ini kaki kita terbungkus sepatu ini ya, kayak gini ya. Ini mengusap khuf kayak gini di punggungnya. Kalau kata sahabat Ali, seandainya agama itu pakai logika akal, sungguh usapan yang bawah itu lebih baik harusnya. Kenapa yang kotor sini? Kenapa yang diusap yang bersih? Tapi kata sahabat Ali, agama itu kadang nggak logika. Maksudnya artinya gini ya, nggak harus semuanya itu harus masuk akal ini kan. Karena ada beberapa hal yang mungkin kita nggak sampai ke situ. Nah ini seharusnya sini yang paling kotor diusap, tapi nggak diusap yang sini. Nah tapi syaratnya punggung sepatu ini, berarti kan punggung sepatu ini artinya sepatu yang kita pakai harus penuh sampai ke mata kaki. Karena apa? Sepatu sekarang itu kan bagian punggung ada yang terbuka kan. Nah itu nggak boleh diusap. Kalau nggak pakai kaos kaki nggak boleh diusap. Karena apa? Pasti ketika mengusap ada air yang menempel pada punggung kaki kita, itu malah batal, nggak sah. Jadi unik, syarat mengusap sepatu adalah tidak ada kaki yang terkena air. Tapi orang Syiah malah ketika wudhu mengusap saja bagian punggung kakinya langsung. Mereka nggak pernah membasuh. Jadi intinya kalau kita wudhu, kaki kita mau niat membasuh, ya basuh. Berarti sholat kita dalam keadaan apa? Artinya tidak pakai sepatu. Tapi kalau pakai sepatu, sepatunya harus ya kayak sepatu bot yang tinggi-tinggi itu ya. Itu boleh dijadikan untuk sholat, tapi syaratnya itu diusap ini pakai khufnya.
Jadi nggak boleh ada air yang kena ini. Makanya kalau kaos kaki itu bolong tidak diperkenankan untuk diusap karena khawatir ada air yang nembus seperti itu. Jadi itu anehnya seperti itu, uniknya gitu ya. Itu dalam itu khuf dan jarang dilakukan oleh orang sekarang ya, orang jarang dilakukan. Itu keringanan, nggak harus nunggu sakit, orang sehat pun tak masalah. Nah, sahabat siapa? Zir bin Hubais ini bertanya kepada Sofwan bin Asal, bagaimana kalau orang ini buang air besar atau buang air kecil atau tidur? Boleh enggak dia lepas sepatunya? Padahal kalau melepas sepatu sejak diusap itu tidak boleh dilepas, karena kalau dilepas ini bisa batal. Maka dijawab oleh sahabat ini, hal sami tahu, apakah engkau pernah mendengar sesuatu itu? Maka ada dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada ketika beliau ini sedang dalam satu perjalanan, ada orang Badui yang memanggil beliau dengan suara yang keras, ya Muhammad. Maka Rasulullah pun menjawab sama dengan suaranya. Jadi kita kalau dipanggil sama orang dengan suara tidak dengan suara, "Woi," jawab aja, "Woi," gitu. Ini kayak Rasul. Enggak sopan soalnya kayak gini ya. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Muhammad." Langsung, "Ha'um." Rasulullah meninggikan suaranya. "Ha'um, ada apa? Kemari." Maka sahabat Sofwan bin Asal ini menghardik orang itu. "Waihak, celaka kamu. Ugdud min sautika, rendahkan suaramu. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kau sedang bersama Nabi. Gak boleh manggil Nabi dengan panggilan Muhammad, gak boleh. Karena di hadapan Nabi sudah manggilnya Muhammad, kemudian pakai suara keras. Di surah Al-Hujurat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi. Gak boleh memanggil Nabi ya Rasulullah. Tidak ada seorang sahabat yang manggil Muhammad, gak ada. Meskipun itu pamannya Nabi, dengan suara keras pula, gak boleh. Kemudian Nabi menjawabnya lagi, ya, dijawab dengan suara yang sama. Sahabat Sofwan marah, rendahkan suaramu di sisi Nabi. Kau dilarang untuk itu. Faqala wallahi la abdud, namanya orang Badui, jauh dari peradaban, ya. Di Sunda masih ada Badui, ada ya, ujung kulon ya, ada. Namanya orang Badui, nggak tahu peradaban, nggak tahu adab, kurang adab lah ya. Akhirnya, demi Allah saya tidak akan merendahkan suaraku, ngeyel ini. Maka dia mengatakan seseorang bersama satu kaum padahal dia belum bertemu dengannya. Apa benar itu? Maka Nabi menjawab, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang ini akan dikumpulkan bersama yang dicintainya pada hari kiamat. Cinta Rasul, insya Allah dikumpulkan dengan Rasul. Cinta artis, dikumpulkan dengan artis. Kayak gitu. Maka orang itu masih berbicara dengan kami sampai pada bab, ya, ada orang yang bepergian selama 40 atau 70 tahun. Maka Sufyan, salah seorang riwayat, mengatakan sampai ke Syam, dan juga pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah masih membuka pintu taubat, la yublahu hatta tatlu asyamsu minhu. Allah akan menerima taubat, ya, tidak akan ditutup sampai matahari ini terbit dari arah barat. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu keterangan di sini, ada tambahan dan masalah fikih, yaitu mengusap di atas khuf sepatu. Khuf itu adalah, apakah itu sepatu atau dia ini kaos kaki. Jadi syaratnya harus dipakai dalam sholat, nggak boleh dilepas. Boleh dilepas karena hajat, kayak buang air kecil, buang air besar boleh, tapi habis itu harus dipakai lagi.